Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmatnya sehingga kita bertemu hari ini. Oke, mohon maaf menyela waktunya Bapak Ibu Guru SD Potraudan. Kami hadir untuk memvalidasi tentang keberadaan program sekolah yang ada di SD Potraudan. Sebelumnya ini yang kami minta ada tiga guru ini ya, hadir. Mungkin dari salah satu perwakilan bisa menyampaikan dulu mukadimahnya, mungkin Pak Rosikin atau siapa. Terima kasih. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rojikin. Kebetulan saya ngajar kelas 1 sampai kelas 6 hafal PAI dan budi pekerti, Pak. Ya. Kalau Bu Rini, asal kelas berapa Bu? Salam kenal, saya Bu Rini. Saya mengajar di kelas rendah, kelas 1. Lagi saya senang sekali bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Bu Ambar, Salam kenal, nama saya Ambar Silasuti, sering dipanggil Ibu Ambar. Di sini saya mengampu kelas 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Rosikin, Bu Rini dan Bu Ambar atas perkenalannya. Jadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, kita hari nanti bincang-bincang tentang program kerja SD Potraudan. Nyantai mawon, tidak usah ngalir. Nanti saling melengkapi berarti tiga. Ngerti nggih? Kita mulai untuk kita membincang-bincang tentang program kerja sekolah. Sepengetahuan Bapak Ibu, apakah SD Negeri Potraudan ini sudah memiliki dokumen rencana kerja tahunan? Sudah, Pak. Sudah. Sampun. Kebetulan dokumentasi RKT-nya itu sudah disusun di awal tahun pelajaran kemarin. Untuk arsip cetakannya itu ada di meja guru masing-masing. Udah. Itu Bu Ambar, sudah bersama? Sudah, ya. Sudah ya, sudah lihat. Sudah ada di guru masing-masing. Bu Rini? Sama Pak. Sama ya. Oke, berarti semua sudah tahu bahwa SD Negeri Potraudan punya RKT. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah setelah ada apa tadi dokumennya tahu, ya, apakah sekedarnya tahu ditumpuk saja dibiarkan atau dimanfaatkan itu untuk dokumen RKT-nya itu? Untuk dokumen RKT-nya itu dimanfaatkan bersama-sama dan digunakan untuk menyusun program sekolah yang sudah diusulkan kemarin. Sebagai contoh, waktu praktek ibadah yang ada di Mapal PAI itu, waktu saya menganggarkan untuk membeli alat-alat ibadah, alhamdulillah sudah diakomodasi dan dimasukkan di anggaran sekolah. Mana Bu Rini, Bu Ambar? Apakah dokumen RKT itu juga digunakan oleh guru-guru? Iya, sama Pak. Sudah digunakan semua oleh guru. Oke, jadi tidak hanya sekedar dokumen terkumpul jadi terus dikumpul ditumpuk ya. Pakai oleh guru-guru sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Semuanya sudah ada di RKT itu. Ya. Oke. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, sejauh mana Bapak Ibu guru ini terlibat dalam pemanfaatan rapor pendidikan yang sebagai dasar penyusunan RKT. Yang ketahui seperti apa? Apakah memang RKT ini sudah disusun berdasarkan rapor pendidikan atau belum? Mana Bu? Kami dilibatkan penuh dalam saat rapat kerja sekolah. Waktu itu kepala sekolah memproyeksikan rapot pendidikan SD Potraudan, kemudian kami melihat bersama-sama grafik mana yang berwarna kuning atau turun. Dari hasil itu kami mendiskusikan dengan teman-teman apa yang kita lakukan
agar nilai tersebut bisa mendongkrak lebih baik lagi. Jadi guru juga sudah menganalisis rapor pendidikan Iya. ya. Oke. Kemudian bentuk keterlibatannya Bapak Ibu guru dalam penyusunan program sekolah seperti apa? Untuk bentuk keterlibatannya yaitu meliputi kami diminta memberikan ide Pak dan saran dalam kegiatan. Misal kemarin waktu ada mapel PAI, kebetulan saya mengampu PAI, itu saya mengusulkan adanya peralatan ibadah seperti sandal untuk wudhu, terus sajadah, dan kebetulan alhamdulillah langsung diakomodasi dan dimasukkan ke anggaran sekolah oleh Bu Kepala Sekolah. Oke. Dah terlibat ya untuk Ya, semua gudang sudah. misalkan. Kemudian ke penyusunan program selain di RKT juga di kalender pendidikan. Itu juga merupakan program-program yang harus dilaksanakan terutama dalam kegiatan pembelajaran. Apakah Kaldik yang sudah disusun di SD Potroidan ini sudah sesuai dengan kebutuhan belajar di SD Potroidan? Ya, sudah sangat sesuai Pak. Sudah, Untuk ya? kalender akademik itu membantu sekali dalam kami membuat penyusunan ATP dan modul ajar. Jadi kami punya ancang-ancang atau target materi yang harus selesai kapan sebelum asesmen sumatif dimulai. Oke, jadi di Kaldik itu ada terinci kegiatan pembelajaran dan waktunya kapan atau nih. Jadi itu harus dimanfaatkan betul dalam pembelajaran ke guru. Ya. Kemudian perencanaan-perencanaan yang sudah ada baik itu RKT tadi, kemudian kalender pendidikan yang ada di kurikulum itu apakah semua guru teknik di SD Potroidan itu tahu dan bagaimana mereka bisa tahu bahwa sekolah sudah menyusun program semacam itu? Informasinya sangat berlapis Pak. Oh, Kepala dan- sekolah langsung secara lisan menyampaikan pada rapat pleno guru, Oke, kemudian dicetak dalam lembaran madin, dan PDF, juga di WA guru, ke grup WA sehingga gitu ya. grup WA sehingga kita bisa menyimpan di HP. Suatu saat perlu informasi kita bisa membuka kembali. Oke, berarti semua sudah menerima informasi tentang program-program sekolah itu, gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya yang ingin saya ketahui, apakah Bapak Ibu guru tahu bahwa di dalam proses penyusunan rencana kerja atau RKT itu maupun RKAS juga itu menggunakan alur atau pendekatan IRB, identifikasi, refleksi dan benahi. Bukan Pak Presiden. Saya tahu Pak. Tahu ya? Dan ikut mempraktekkannya. Sebagai contoh kemarin waktu ada evaluasi kami merefleksikan program yang telah kami sendiri buat bersama-sama dan saya mencari kenapa kok ada anak yang susah dalam memahami suatu materi. Setelah itu kita bersama-sama mencari solusi untuk dibenahi menggunakan strategi pembelajaran yang cocok dan sesuai dan disepakati bersama-sama. Berarti sudah ada 3 alur itu dilaksanakan ya. Ya. Identifikasi, refleksi, Dan kemudian yang terakhir, benahi. benahi, ya. Oke, siap. Ya. Kemudian apakah juga Bapak Ibu guru juga melihat adanya keselarasan antara program sekolah dengan aspek mutu dan kompetensi guru? Saya melihatnya sudah sangat selaras Pak. Ah. Ya, di satu sisi sekolah memfasilitasi kebutuhan belajar siswa seperti menyediakan rombook dan buku-buku bacaan yang masih baru. Di sisi lain kami para guru difasilitasi waktu untuk belajar di PMM maupun diskusi lewat komunitas belajar sekolah. Berarti betul semua program-program itu
harus ada di dalam dokumen RKT sekolah. Di peningkatan mutu, kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru itu harus masuk dalam program utama di sekolah. Sudah masuk sudah ya? Sudah ada ya? Oke. Kemudian apakah juga di sekolah di SD Patrayudan ini juga diadakan evaluasi kinerja guru? Evaluasi rutin dilaksanakan. Setiap semester pasti dijadwalkan supervisi akademis oleh kepala sekolah. Beliau langsung masuk ke kelas untuk memantau bagaimana cara kami mengajar dan mengelola kelas di kelas kami masing-masing. Jadi sudah ada evaluasi ya kinerja untuk guru ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu guru dilibatkan secara aktif dalam proses evaluasi kinerja tersebut? Sebelum proses supervisi di kelas, biasanya kami akan ada diskusi pra-observasi dulu, Pak. Oh, ada pra-observasi. Dengan kepala sekolah, gunanya untuk menyampaikan target, dan dalam mengajar, setelah itu kita akan dipanggil lagi Bu Kepala untuk sesi refleksi, dan disitulah adanya evaluasi, apa yang kurang dan mungkin apa yang perlu ditingkatkan. Ada pra-observasi, terus observasi, terus pasca observasi tadi berupa refleksi. Oke, sudah itu ya. Oke. Kemudian apakah dalam pelaksanaan evaluasi kinerja itu juga menggunakan sumber data yang akurat yang ada di sekolah? Gimana, Bu? Biasanya dari catatan lembar observasi kelas yang diisi oleh kepala sekolah, dokumen perangkat pembelajaran atau modul ajar yang kami kumpulkan sama kepala sekolah, maka sama pengisian sasaran kinerja di aplikasi PPM atau e-kinerja. Itu data-data yang dipakai ya untuk pelaksanaan evaluasi kinerja guru. Kemudian sepanjang Bapak Ibu guru yang dengan Pak ketahui, bagaimana keterlibatan guru dan komite sekolah dalam pelaksanaan evaluasi kinerja? Hubungan kami para guru dengan komite sangat baik dan sinergis. Pengurus komite sering hadir membantu mengoordinasikan wali murid apabila di sekolah ada acara-acara besar. Misalnya ada acara pelepasan siswa kelas 4. Itu saling membantu. Untuk komite sering datang dan mengordinasi bagaimana pelaksanaannya nanti. Jadi evaluasi kinerja bukan hanya untuk guru pada sekolah, juga melibatkan komite. Ya, karena bagaimanapun sumbang saran, masukan dari komite itu sangat penting ya untuk kemajuan program-program di sekolah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan sudah dengan jawab, dengan beri keterangan yang lengkap, dengan jawaban-jawaban yang jujur dan menjadi gambaran nyata tentang program yang nanti akan dilaksanakan di SD Patrayudan. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada sedikit feedback dari Bapak Ibu terkait kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Bani atas doa dan semangatnya. Mudah-mudahan ya kedepannya saya selaku perwakilan dari guru ya, mungkin untuk penataan administrasi seperti e-kinerja itu Pak, dan PMM kedepannya sistem aplikasinya bisa dibuat lebih simpel lagi Pak, kalau boleh sedikit usul dari saya, supaya ketika waktu kami membuat itu tidak terlalu banyak tersita di depan laptop dan bisa lebih fokus dalam menemani anak belajar di kelas. Itu mungkin sedikit saran dari saya. Nanti kita teruskan Pak ke dinas vertikal di atas kami atas masukan usulan dari Pak Rosikin. Mungkin dari Bu Rini atau Bu Ambar ada yang menyampaikan? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Badi ya, untuk wawancara yang santai sekali ini, sepertinya ya seperti ngobrol biasa, jadi kami bertiga tidak merasa tegang diuji maupun dihakimi. Tidak ada yang menghakimi. Nah, kita hanya bertukar informasi. Tadi kami jadi nyaman di sini.
Oh gitu. Tapi kami mohon maaf kalau apabila dalam kami bertiga menjawab pertanyaan ada yang kurang dan bahasanya campur-campur karena kurang kami, saya mohon maaf. Oh, iya. Terima kasih Bu Rini, Bu Antar dan Pak Rosikin atas waktunya, atas semua keterangannya. Apa yang sampaikan jenengan menurut saya sudah lengkap, ya, kami sudah menangkap isi gambaran program di SD Patrahudan. Kami harapkan, kami doakan semoga nanti programnya bisa berjalan dengan lancar. SD Patrahudan menjadi SD yang maju, SD yang berprestasi. Ngaten nggih. Selamat bekerja kembali. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.